Jadi perkenalkan, saya pendamping PKH Gunung Putri, Ade Apriani. Terima kasih Ibu-Ibu udah hadir pada pertemuan hari ini, walaupun cuaca mendung tapi nggak menyurutkan semangat ya untuk pertemuan kelompok kali ini. Jadi Ibu-Ibu, untuk pertemuan kali ini saya akan menjelaskan modul tentang pengasuhan dan pendidikan anak ya Bu. Dan ini kan ada beberapa sesi, ada 4 sesi. Sesi pertama menjadi orang tua yang baik, yang kedua memahami perilaku anak, yang ketiga membantu anak sukses, yang keempat ada lagi memahami anak usia dini, terus ada lagi upaya pencegahan kekerasan anak gitu. Nah, pada hari ini saya akan jelaskan tentang sesi 1, menjadi orang tua yang baik. Ibu-ibu, sesi 1 ya, menjadi orang tua yang baik, menjadi orang tua yang lebih baik. Ibu-ibu udah jadi orang tua nih, jadi gimana Bu? Jadi orang tua itu mudah gak sih? Susah? Gampang? Terus susahnya kalau yang susahnya kalau nggak punya duit gitu. Terus anaknya kadang nurut, ada yang enggak gitu ya. Anak bandel, susah diatur. Nah, Ibu gimana ini solusinya kalau ngatasin anak yang susah diatur? Biasanya gimana, Bu? Ya, gimana susahnya? Oh, sabar. Iya, benar, sabar. Iya. Iya, terus istighfar ya. Istighfar. Iya, bagus. Terus apa lagi, Bu? Kenapa sih kita harus jadi orang tua yang lebih baik, Bu? Karena supaya kita anak juga baik juga gitu. Anak kita buat nanti kelak dia dewasa juga dia lebih baik lagi. Oh ya, menjadi mempunyai keluarga, punya anak, jadi dia bisa mengasih contoh kepada anaknya lagi. Iya, betul. Gimana Bu? Ada lagi yang lain? Ingin menjadi anak yang lebih baik lagi dari kita gitu ya? Apalagi Bu? Pengen jadi baik lagi biar kita tuh biar lagi yang kita bisa menghormati orang tuanya. Oh, hormatin orang tuanya ya Bu, benar. Hargain orang tuanya. Jadi kesimpulannya kita akan belajar bagaimana menjadi orang tua yang lebih baik lagi, karena orang tua yang lebih baik akan membesarkan anak yang hebat, yang baik gitu ya. Nah, kita mau nonton nih Bu, nonton dulu video ya. Ada 2 video yang mau saya kasih tahu. Jadi Bu, tadi udah ditonton ya videonya ya. Nah, kalau lihat di buku itu ada di halaman 28 sama 29 Ibu bisa lihat. Nah, di sini perasaan Agus gimana Bu? Setelah dimarahi sama ibunya nih. Sedih. Terus apalagi nih perasaannya selain sedih? Merasa bersalah ya Bu. Kemudian perasaan Ibu Lili gimana nih Bu? Waktu di awal cerita ini, hubungan Lili sama Agus kayak gimana? kurang baik. Jadi diem-dieman gitu ya? Iya. Kenapa sih bisa kayak gitu Bu? Kenapa tuh? karena mereka nanya. Kenapa Bu? Anaknya kagak nanya berarti kan. Malah seneng gitu ya? Jadi dalam video itu Jadi nggak minta duit tuh. ibu malah jadi seneng gitu. Iya. Dia nggak minta duit apa saya sih. Dia pergi sekolah karena Jadi Ibu Lili ini ada masalah ekonomi ya Bu. Akhirnya dia marahin anaknya. Pelampiasan. Terus jadi perasaan Agus ini jadi gimana Bu? Setelah dimarahi, sedih ya. Terus pas dia sekolah gimana? Jadi bagus gak dia belajar? Enggak ya, jadi kurang konsentrasi gitu ya Bu. Terus apa lagi?
sedih, murung, jadi kurang konsentrasi. Jadi permasalahan ekonomi keluarga ini tanpa sadar membuat orang tua bertindak kasar ya, sama bersikap marah kepada anaknya, sehingga apa Bu, menjadikan keluarga itu jadi nggak bahagia ya Bu. Kemudian orang tua perlu menyadari bahwa semua hal yang dilakukan sebagai orang tua akan mempengaruhi anaknya. Jadi itu yang tadi yang di video pertama. Kemudian apa nih sikap perubahannya Ibu Lili nih? Ada di buku halaman 2930 Bu. Coba dilihat dulu buku pintarnya. Jadi yang pas video kedua itu Ibu Lili kan udah mulai sadar ya? Ya benar, sadar. Apa Bu? Perubahan sikap Bu Lili sadar. Dia teringat. Tadi kan anaknya numpahin susu tuh. Jadi sabar. Jadi lebih sabar gitu ya. Marah lagi, benar. Terus apa nih Bu? Menunjukkan kasih sayang pada anak-anaknya. Nah, pada akhir cerita ini, perubahan sikap Ibu Lili ini berdampak apa Bu ke anak-anak? Berdampak positif ya, ceria ya. Ibu Lili mengajak anak-anaknya untuk membersihkan tadi barang-barang gitu ya. Menjadi orang tua itu yang baik itu tidak ditentukan oleh beberapa banyak jumlah uang atau harta yang kita miliki. Tapi meskipun kehidupan ekonomi sulit, kita tetap bisa menjadi orang tua yang baik dengan cara mengendalikan emosi ya Bu. Kemudian itu harus selalu bersikap, berperilaku, dan bertutur kata dengan penuh sayang tanpa kekerasan. Jadi Ibu, selain hari ini kita melihat video, berdiskusi, jangan lupa kita harus mempraktekkan itu nanti di rumah. Nanti pas pertemuan selanjutnya, nanti saya tanya lagi nih, Ibu-ibu, hari ini ada gak anaknya gitu ya? Tiap hari. Jadi kita harus lebih apa Bu? Sabar. Gimana caranya nih kalau buat lebih sabar nih Bu? Tarik nafas, istighfar gitu ya. Jangan sampai. Terkadang kan kita ngajarnya cara baik, tapi pengambilan anak itu salah gitu ya. Iya benar. Kita kasar juga salah. Iya, aja. Iya benar. Nah, ini ada lagi Bu, langkah keempat, yaitu melibatkan ayah dalam pengasuhan sehari-hari. Nah, ibu-ibu nih, apa nih peran suami di dalam pengasuhan anak sehari-hari? Misalnya suami dilibatkan ya, Ya, untuk mengenai anak, tapi sama karena anaknya itu udah nggak bisa dilihat. sebut nih apa peran ayahnya, biasanya ngapain? Bantuin ngomel. Apalagi Cara ininya juga susah karena faktor dari pertama itu dari ekonomi juga. Oh gitu. Juga faktor ekonominya lagi sedang ini, Iya. pusing, jadi dia dinasehatin nggak ini nggak. Apa Bu? Bu Aci. Bu Aci ya. Ada lagi gak selain apa namanya jawaban dari Bu Aci? Suami. Jadi di sini ada juga gak yang orang tua tunggal? Jadi kalau yang orang tua tunggal juga enggak ini juga bisa menjadi orang tua yang baik ya kan. Tentunya ada anggota lain seperti paman, kakek, nenek gitu memiliki pengetahuan yang sama untuk mengasuh anaknya supaya lebih baik gitu. Mengadakan cara ini kan, tapi nggak kena. Nah itu yang kita nggak bisa pahamin bagaimana anak maunya. Gitu. Iya. Kadang kita kan sebagai orang tua zaman sekarang apalagi ya pasti ke HP gitu ya. HP kan. Pasti kita harus ada tindakan tegasnya kayak mengatur waktunya ya di rumah, bantu apalagi tadi bantu kerja. Iya, kerja. Dengan apa? Suami misalnya nasihatin anaknya gitu ya. Sebelum itu penutup ya, semoga kita menjadi orang tua yang baik, ibu-ibu bisa lebih sabar lagi. Ekonomi yang terbatas tidak mempengaruhi ibu-ibu untuk mendidik anak ya. Semoga harus tetap apa namanya sabar, lembut gitu ya. Insya Allah. Ya.
Ya Bu, gitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.